Hai, apa kabar? Nama saya Nico Omenion-Kere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Will 2016 be a golden year? Di mana kita akan melihat bersama-sama apakah emas akan menjadi bullish atau tidak dalam jangka pendek. Oke, dalam sekitar 15 menit ke depannya saya akan coba membahas topik favorit saya, yaitu gold ya, di mana kita akan melihat apakah emas akan kembali mengkilap setelah harganya turun selama 4 tahun berturut-turut. Dan kalau Anda misalnya melihat juga ke belakang video pertama tahun ini, saya sudah mengatakan 2016 akan menjadi tahun yang jauh lebih baik untuk emasnya, dan sekarang sudah mulai terlihat di mana emas kembali melonjak ya. So the question that I was asking in the first slide, will 2016 be a golden year? Well, kalau Anda melihat slide-slide ke depannya nanti mungkin Anda bisa menjawab pertanyaan ini ya. Tapi sebelum itu, saya ingin mengucapkan Kongsi Fachai kepada semua orang yang merayakannya tentunya, dan saya juga harap sebesar-besarnya semoga tahun monyet ini membawa banyak sekali berkah untuk Anda maupun keluarga tercinta, dan Anda tentunya sehat selalu ya. Meskipun saya pernah juga menyampaikan bahwa the fire monkey year is a dangerous year, tetapi saya juga bilang pada saat itu bahwa selalu ada peluang ya, dan kita harus melihat aset yang mana kira-kira yang paling menjanjikan. Salah satunya tentunya seperti saya katakan juga pada video pertama tahun ini, saya bilang emas itu menurut saya akan menjadi aset yang cukup menjanjikan. Nah, kita melihat misalnya tahun ini sudah diawali dengan baik sekali, di mana emas merupakan aset dengan return yang paling besar untuk bulan Januari. Jelas sekali di sini emas ada di atas dengan return sebesar 5,3% dalam bulan itu, dan juga silver, jangan lupa keponakannya ya, juga merupakan aset yang sangat bagus pada bulan Januari, di mana returnnya sebesar 3,4%. So, kita sudah bisa melihat baru mulai tahun ini juga sudah berada di atasnya. Bandingkan saja misalnya dengan aset-aset yang lain seperti misalnya bursa saham di Jepang turun 5% lebih. Juga di Amerika Serikat misalnya S&P 500, dan juga kita melihat Dow Jones Industrial Average turun sekitar 6%. Lalu kita melihat juga the DAX di Jerman juga turun hampir 9%. Lalu ada juga komoditas yang lain juga turun jauh lebih banyak ketimbang emas, misalnya seperti minyak setelah turun banyak sekali tahun 2014 dan juga tahun yang lalu turun kembali banyak sekali 11,7% pada bulan Januari, dan juga gula dan kakao atau coklat turun juga 10% lebih pada bulan Januari. Nah, lalu kalau kita melihat lebih jauh, kita melihat bahwa hari Senin yang lalu, baru saja 2 hari yang lalu, emas itu naik paling banyak dalam sehari sejak Desember 2014, dan juga sekaligus mengalami penguatan atau kenaikan terbesar selama 6 hari sejak Oktober 2011. Jadi boleh dikatakan bahwa momentum sudah mulai masuk ke pasar emas, dan kita boleh punya optimisme bahwa bear market telah berakhir. Nah, lalu kita melihat slide berikutnya, ini juga sangat menarik. Kita melihat di slide ini bahwa emas kini telah naik lebih dari 13%. Dan bahkan kalau kita melihat dari low-nya di sekitar $1,045 per troy ounce, bahkan hampir 15% naiknya dari level terendahnya di sekitar 1,045 per troy ounce. Dan, nah ini juga penting, berada di atas MA200. Nah, apa itu MA200? Itu harga rata-rata selama 200 hari terakhir ini. Nah, mungkin Anda bilang, apa sih pentingnya dari harga rata-rata ini? Nah, pentingnya adalah bahwa MA200 ini menunjukkan tren dalam jangka panjang. Dengan kata lain, jika misalnya suatu aset, dalam hal ini emas,
berada di bawah MA200, berarti trennya cenderung turun. Nah, kalau sebaliknya harga emas berada di atas MA200, cenderung trennya naik. Nah, kita melihat, tidak boleh terlalu antusias dulu sebetulnya. Dulu juga beberapa kali emas itu melampaui atau mengungguli MA200. Kita misalnya melihat di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tetapi setelah itu turun kembali dan melanjutkan downtrendnya atau tren turunnya. So, again, meskipun misalnya harga emas sekarang berada di atas MA200 yang berada di sekitar 1134, tetap kita perlu berhati-hati dan waspada. Jangan-jangan nanti ke depannya harga emas akan kembali terkoreksi di bawah MA200. Nah, lalu chart berikutnya saya ingin menunjukkan suatu pola yang sangat-sangat menarik. Tapi sebelum itu perlu saya sampaikan juga bahwa emas juga baru saja mencapai level tertingginya dalam 8 bulan terakhir, menyusul bursa saham anjlok dan perekonomian dunia melambat. Nah, berhubungan juga misalnya perekonomian dunia melambat dan juga bursa saham anjlok itu, investor ternyata tidak lupa masih ada safe haven. Sebelumnya juga saya pernah sampaikan bahwa meskipun banyak analis mengatakan, oh, emas itu tidak berfungsi lagi sebagai safe haven, tinggalkan saja, ini aset yang bukan menjanjikan. Saya katakan sekarang juga, saya menekankan lagi, safe haven itu tetap merupakan emas. Karena kita melihat selalu ketika ada masalah di perekonomian dunia dan juga bursa saham itu anjlok, seperti kita melihat belakangan ini, tetap saja investor kembali ke emas. Ya, so itu terbukti pada saat ini. Lalu kita melihat juga ada pola yang sangat menarik. Ini namanya cup atau dalam bahasa Indonesia cangkir. So sepenuhnya polanya dinamakan cup and handle. Kenapa demikian? Karena seringkali kita akan melihat pola ini akan membentuk semacam cangkir. Nanti akan berkonsolidasi turun sedikit dan membentuk genggamnya. Dan ketika resistance di sini atau atasnya, boleh dikatakan dari cangkirnya, pecah di sekitar 1200 pada saat ini, kita akan menjadi sangat-sangat bullish. So, untuk saat ini sebetulnya sekali lagi kita tidak boleh terlalu optimis, boleh, tetapi kita tetap harus menunggu sampai resistance di sini di sekitar 1200 itu pecah ke atas. Lalu ada kemungkinan kedua, di mana saya melihat ada kemungkinan juga ini polanya inverted head and shoulders atau pola kepala dan bahu yang terbalik, di mana ini bahu kiri, ini kepalanya dan nanti bahu kanannya di sini. So, atau ini cup and handle atau inverted head and shoulders. Tetapi kedua pola ini implikasinya kalau resistance ini pecah, itu implikasinya bullish. So, kesimpulan adalah bahwa kita sekarang harus menyaksikan level resistance ini dengan seksama, apakah akan pecah dalam beberapa pekan ke depannya atau tidak. Tetapi meskipun saya pikir peluangnya cukup besar, bahwa trennya akan menjadi sangat bullish ke depannya, tetap diperlukan konsolidasi. Karena kita melihat juga pasar sebetulnya sangat-sangat jenuh beli atau overbought pada saat ini. So, kita perlu koreksi yang sehat. Nanti juga saya akan sampaikan, kalau misalnya kita melihat koreksi ke depannya, kita selalu akan menarik Fibonacci retracement, tentunya dari bawahnya di sini, di sekitar 1045 sampai atasnya 1200. Dan tadi saya hitung saja pakai kalkulator, Fibonacci retracement yang pertama di 38,2% berada di sekitar pada saat ini $1,140 per troy ounce, dan Fibonacci retracement yang kedua yang sebesar 50% berada di $1,120 per troy ounce. Jadi kalau misalnya Anda seorang trader mau menunggu sampai ada koreksi yang cukup besar, saya katakan koreksi yang sehat yang diperlukan pada saat ini berada di antara 1120 dan 1140. Itu mungkin entry point yang sangat bagus untuk masuk kembali setelah harga emas terkoreksi. Nah, lalu kita melihat juga setelah The Fed mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga
yang menurut saya, dan saya sudah sampaikan di video pertama tahun ini juga, merupakan kesalahan yang sangat besar. Kita melihat bahwa gold itu sangat-sangat outperform di S&P 500 atau bursa saham di Amerika Serikat. Bahkan kinerjanya lebih baik sebesar 22%. Jadi kalau misalnya Anda membeli gold dan menjual atau short S&P 500, keuntungan Anda pada saat ini sudah sangat-sangat besar. Apalagi kalau misalnya Anda membandingkan dengan WTI atau minyak, harga minyak di Amerika Serikat, tentunya kinerjanya jauh melebihinya. Nah, kenapa keputusan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat itu sangat-sangat salah? Karena keputusan itu diambil ketika perekonomian di Amerika Serikat sudah sedang melambatnya. Oleh karena itu kita melihat harga saham tentunya akan meresponnya dengan turun, dan juga harga minyaknya yang merupakan komoditas yang paling penting di dunia, paling banyak digunakan, juga menunjukkan bahwa memang perekonomiannya sedang memburuk ya. So again, this is a very stupid decision from the Fed menurut saya. Dan pada akhirnya saya cukup yakin juga bahwa mereka harus menelan ludahnya dan menahan malunya, rasa malunya. Dan pada akhirnya mereka harus kembali menurunkan suku bunga dan bahkan mungkin juga menambah stimulus dalam bentuk QE4 ya. Nah sekarang kalau saya kasih pilihan kepada Anda, maukah Anda diberikan emas atau misalnya uang kertas sebagai hadiahnya katakanlah ya. Nah jika Anda misalnya masih sulit untuk mengambil keputusan, coba saja memikirkan nilai intrinsiknya ya. Coba misalnya ambil selembar uang kertas dari dompet, pegang dan melihatlah kira-kira sesungguhnya itu nilainya berapa lah gitu. Kalau kita misalnya memikirkan uang kertas dibandingkan misalnya dengan emas. Nah, saya sendiri langsung bisa menjawabnya dan tahu apa yang saya akan pilih ketika saya misalnya ditawarkan mau emas atau uang kertas gitu. Ya, jelas sekali ya. Kalau kita memikirkan dalam jangka panjang misalnya, apakah uang kertas dapat mempertahankan daya belinya enggak dalam jangka panjang? Terus bagaimana dengan emasnya? Anda tahu pasti jawabannya kan? Karena kalau kita melihat inflasi naik dari tahun ke tahun, dan kalau kita melihat misalnya, ambillah contohnya roti. Kita ke toko, kita beli roti dari tahun ke tahun, itu pasti naik. Barang-barang yang lain pun naik. Kalau kita belanja misalnya, entah itu daging ayam, kita beli susu, kita beli gula, apa-apa, itu pasti naik dari tahun ke tahun. So, uang itu kehilangan nilainya dalam jangka panjangnya. Dan ini terbukti dengan jelas sekali kalau kita membandingkan misalnya emas dengan mata uang di dunia, ya jelas bahwa emas sangat mengungguli semua tidak terkecuali satu mata uang di dunia. Kita melihat misalnya pertama Amerika Serikat. Dolar kehilangan nilainya 281% terhadap emasnya, atau emas itu naik lebih banyak terhadap US dollar 281%. Lalu juga Australia lebih dari 200%. Indonesia misalnya lebih dari 600%. Juga kita melihat Eropa lebih dari 200%, Jepang lebih dari 300%, dan juga Inggris lebih dari 300%. Apalagi kalau kita membicarakan negara yang lain berkembang seperti misalnya Turki lebih dari 2000%, dan Argentina tentunya banyak masalah dengan mata uangnya, lebih dari 5.000%. So again, the choice is yours. Ya, tapi menurut saya sangat-sangat jelas bahwa emas itu jauh lebih baik ketimbang mata uang yang manapun juga di dunia. Ya, apalagi ditambah lagi ini masalah baru di mana banyak negara menerapkan suku bunga yang negatif. Oleh karena itu tentunya pada gilirannya investor mulai melirik emas sebagai alternatif yang menguntungkan. Karena pada dasarnya ya emas memang tidak memberikan suku bunga. Semua orang tahu itu. Tetapi kalau kita melihat misalnya negara di Eropa misalnya seperti Swedia, Swiss, Denmark, dan juga Eropa secara umum menerapkan suku bunga yang negatif, well, pilihannya sangat jelas. Kalau misalnya Anda membuka deposito, Anda didenda, tanda kutip, untuk menyimpan uang di bank, mendingan ya lebih baik Anda tentunya pegang emas, walaupun tidak punya suku bunga, tapi masih ada harapannya nilainya akan naik
Ya, kalau uang itu sendiri kita tahu pasti akan kena dampaknya dari inflasi dan akan turun dalam jangka panjangnya. Tetapi kalau emas itu justru kalau inflasi nanti pada akhirnya justru akan naik banyak. Nah, tadi juga saya mengatakan bahwa pada akhirnya kalau misalnya The Fed dan juga bank sentral di negara yang lain seperti Eropa, China, Jepang, Inggris melihat bahwa perekonomian dunia ternyata akan anjlok, mereka akan panik dan mengatakan, oke lah, kita menyerah dan kita harus kembali melakukan stimulus dalam bentuk QE4. Dan QE tidak lain selain mencetak uang. Kita tahu juga. So, jika mereka mencetak uang dan itu akan makin banyak beberapa tahun ke depannya, nilai intrinsiknya dengan uang itu bagaimana? Itu pasti akan anjlok terhadap emasnya. Dan jangan lupa, inflasi, apalagi hyperinflation, itu sebetulnya semacam confidence event. Dengan kata lain, orang itu ketika kehilangan kepercayaan terhadap mata uang atau uang kertas mereka, mereka itu dengan cepat sekali akan mengkonversi mata uang atau uang kertas mereka ke dalam aset yang bisa mempertahankan nilainya dalam jangka panjang dan tidak lain selain emas itu. Ya, so again dalam jangka panjang saya melihat emas itu akan naik cukup banyak ya. Nah ini grafiknya juga secara teknikal kita melihat yang sangat bagus karena level 1200 yang merupakan high-nya kemarin ini merupakan level kuncinya. Kita melihat sekali lagi downtrend-nya yang berlangsung ya di sini dari 2013 sampai sekarang beberapa kali menyentuh downtrend line ini atau resistance ini dan sekarang berada di 1200. Jadi logis saja atau masuk akal aja kalau misalnya emas terhenti di level ini. Lagi pula kita melihat juga support horizontal yang berada di level yang sama di 1200 bertahan selama tahun 2013-2014 dan ternyata pecah pada tahun 2015. Oleh karena itu, setelah support pecah, itu sekarang akan berfungsi sebagai resistance. So again, kita melihat level 1200 sangat-sangat penting di pasar emas. Nah, nanti ke depannya kalau kita misalnya melihat lebih jauh, apabila misalnya emas bisa memecahkan level resistance di 1200, target berikutnya seperti apa? Nah, kita melihat di sini ada beberapa target yang penting yang sebelumnya merupakan resistance, sekarang tentunya akan berfungsi sekali lagi sebagai resistance. Kita melihat 1230 sampai 1275 merupakan target pertama, lalu ada 1435 dan 1535 yang merupakan resistance yang sangat-sangat kuat karena sebelumnya merupakan support yang sangat solid juga. So again, these are the targets. Ya, kalau kita melihat 1200 sudah pecah, kita boleh bermimpi mengenai target-target berikutnya. Lalu kalau saya melihat Elliott Wave juga, saya melihat bahwa kemungkinan besar wave 1, 2 turun, 3 naik, dan 4 turun telah selesai. Dan sekarang ke depannya kita akan masuk ke wave terakhirnya, yaitu wave nomor 5. Tapi ingat, di pasar komoditas, wave nomor 5 sering merupakan extended fifth wave atau wave 5 merupakan wave yang terbesarnya. Beda dengan misalnya pasar modal atau pasar forex, di mana wave nomor 3 biasanya yang paling besar. Target saya, minimum target, merupakan 5.000 hingga 8.000 troy ounce dolar per troy ounce, maaf. Dan ini mungkin sangat menunjukkan untuk Anda, tetapi saya sudah lama mengatakan itu, emas itu akan setidaknya ke level tersebut karena pencetakan uang akan makin deras ke depannya. Nah, kesimpulannya, saya juga ingin menyampaikan bahwa China akan menjadi faktor yang paling menentukan arah pergerakan emas ke depannya. Nah, mengapa demikian? Karena orang China sendiri mulai kehilangan kepercayaan terhadap pasar modal yang sangat-sangat anjlok. Kita tahu dari high-nya ke low-nya kemarin sekitar 50%. Dan juga mata uang yuan yang mulai melemahnya. Nah, ada quote atau kutipan yang sangat bagus dari Zero Hedge, di mana mereka bilang, with China closed for a week, we wonder if the buying in gold is just perhaps anticipating a major devaluation
by the PBOC with public bank holidays already planned. Artinya, devaluasi ke depannya masih akan berjalan terus, dan estimasi saya adalah bahwa PBOC atau Bank Sentral di China masih akan mendevaluasi lebih lanjut mata uangnya sebesar 15 hingga 20%. Implikasinya adalah bahwa orang China makin banyak akan membeli emasnya. Tapi dapat Anda membayangkan, kalau Anda melihat grafik ini, supply emas itu dari tahun ke tahun tidak begitu banyak naik ya. Kita melihat sekitar 1,6%. Dan terakhirnya mencapai sekitar 2.600 ton. Tetapi tahun yang lalu, yang merupakan suatu rekor di China, 2.500 ton diserahkan di China. Artinya mereka menyerap hampir 90% dari produksi dunia. Jadi hanya 10% itu tersisa untuk negara-negara yang lain di dunia. So again, dapat Anda membayangkan jika misalnya mereka makin meningkatkan pembelian emasnya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah supply crunch, di mana persediaan emas sama sekali tidak cukup untuk permintaan yang sangat-sangat melonjak ke depannya. So again, jangka panjangnya, I'm very optimistic about the price, but short term, you gotta be a little bit careful. Jadi, untuk merangkum kembali, level $1.200 per troy ounce akan menjadi level yang menentukan apakah emas itu dalam jangka pendek akan menjadi bullish atau tidak. Oleh karena itu, perhatikanlah level ini dengan seksama. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.